Pertama, pendahuluan. Indonesia memiliki posisi geografis yang terletak pada 3 lempeng aktif di dunia. Hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana gempa tektonik. Salah satunya di daerah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan yang terbilang cukup tinggi. Dikarenakan adanya pertemuan antar lempeng tektonik Indo-Australia yang bergerak dari arah barat daya yang menunjam ke dalam lempeng Eurasia yang berada di sebelah timur laut, hal tersebut menyebabkan Pulau Sumatera mengalami pembelokan. Penunjaman yang relatif miring menyebabkan terbentuknya patahan aktif di Sumatera. Sumatera inilah yang mempunyai potensi tinggi sebagai penyebab terjadinya gempa. Pemetaan wilayah yang rawan akan gempa bumi, studi tentang struktur kecepatan, serta analisis seismisitas memerlukan pengetahuan yang baik tentang penentuan hiposenter gempa bumi yang akurat. Supaya didapatkan posisi hiposenter yang akurat, yang dapat bermanfaat dalam analisis struktur secara detail, misalnya analisis tentang zona patahan, dan sebaran patahan, maka digunakan metode double difference untuk merelokasi sehingga dapat meningkatkan keakuratan posisi sumber gempa bumi dan diperoleh posisi sumber gempa bumi yang dapat dijadikan acuan dalam studi kegempa bumian lebih lanjut. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari metode double difference. Dua metode. A. Relokasi hiposenter. Yang pertama yaitu konversi data. Penelitian ini menggunakan data berformat .openssl yang diambil melalui situs resmi yaitu webdc.eu. Data ini akan diproses menggunakan bantuan perangkat lunak OpenSSL dan JRDSeed untuk mengubah format dalam bentuk SAC. Penelitian ini menggunakan 106 event di daerah Sumatera Selatan. Data ini kemudian dikonversi dengan bentuk output berupa .seed menggunakan command prompt. Setelah data berubah menjadi .seed, dikonversi lagi menjadi .sac. Hal ini dilakukan agar terbaca pada seismogram 2K70. Hasil keluaran .seed memiliki 3 komponen yaitu PHE, PHN, dan PHZ. 2. Picking data. 3 komponen keluaran .seed pada konversi dapat ditampilkan pada contoh picking data gelombang P berikut. Berikut adalah gambar contoh picking waktu tempuh gelombang P. 3. Pengolahan data dengan pH2DT dan HypoDD. Tahap pertama untuk relokasi hiposenter yaitu analisa fase atau bentuk gelombang dari perbedaan travel time setiap event. Program yang digunakan untuk tahap pertama yaitu pH2DT. Input dari program pH2DT membutuhkan travel time dari gelombang. Hasil output data menggunakan program HypoDD yaitu diantaranya file dt.ct, event.cell, event.date, dan ph2dt.log. Untuk program ph2dt Rehat Ciguain, apabila PC atau komputer yang digunakan tidak berbasis Linux. Berikut adalah tampilan output Windows dan processing ph2dt menggunakan Red Hat Ciguain. Kemudian tahap kedua yaitu mengolah data yang didapatkan dari tahap pertama untuk menentukan lokasi dari 2 hiposenter yang berbeda. Proses pengolahan kedua ini menggunakan program HypoDD. Output dari program ph2dt digunakan sebagai input dari program HypoDD. File yang dibutuhkan yaitu berupa file dt.ct, file event.cell atau event.date, dan file station.date. Berikut adalah tampilan output Windows dan processing HypoDD menggunakan Red Hat Ciguain. Pemetaan seismisitas. Pembuatan peta persebaran seismisitas dilakukan dengan menggunakan software GMT. Peta persebaran seismisitas akan ditampilkan untuk setiap klaster. Dalam pembuatan peta persebaran diperlukan input berupa magnitud, koordinat gempa dan stasiun, serta keterangan lainnya dari suatu event gempa. Setelah itu, hasil peta persebaran akan diplot berdasarkan magnitud gempa. Input software GMT ini berupa format .gmt dan .bat. Nah, kemudian
gambar input software GMT dalam file berformat .gmt, kemudian gambar input software GMT dalam file berformat .bat. Berikut adalah gambaran singkat alur penelitian dalam diagram alir. Yang pertama yaitu pemilihan data gempa, kemudian mengakses data seismogram, lalu konversi data menjadi SAC, kemudian picking data waktu tiba gelombang P, lalu pengolahan data dengan pH2DT, data diferensial dalam format dt.ct, dan data event dalam format event.cell, lalu inversi data dengan double different atau HypoDD. Kemudian plot hasil relokasi. Peta gempa bumi di daerah Sumatera Selatan sebelum dan sesudah direlokasi ditunjukkan oleh gambar 8 dan gambar 9. Warna merah menunjukkan posisi stasiun perekam, sedangkan warna kuning menunjukkan posisi epicenter sebelum relokasi. Dan warna biru menunjukkan posisi epicenter setelah relokasi. Pada gambar 9 dapat dilihat bahwa persebaran gempa bumi relokasi lebih terfokus dan berkumpul dalam beberapa zona dibandingkan persebaran sebelum direlokasi. Latitude dan longitude dari epicenter sebelum dan sesudah relokasi akan mengalami perubahan. Begitu pula hipocenter dari gempa bumi setelah direlokasi juga mengalami perubahan. Gambar 10 dan gambar 11 menunjukkan cross-section dan hipocenter gempa bumi di wilayah Sumatera Selatan sebelum dan sesudah dilakukan relokasi. Secara umum, persebaran gempa bumi banyak berada di kedalaman dangkal, yaitu kurang dari 80 km. Gempa bumi di Sumatera Selatan banyak disebabkan akibat tunjaman lempeng, sehingga gempa bumi yang berada di zona subduksi akan mengalami kedalaman dangkal. Pada gambar 12, terlihat bahwa gempa bumi yang terelokasi membentuk suatu pola yang saling berkumpul. Terdapat 4 pola mengumpul pada gambar 12. Pola pertama yaitu gempa menengah atau gempa yang memiliki kedalaman lebih dari 80 km. Berkumpul mendekati garis hitam, di mana garis tersebut merupakan garis patahan pada Sumatran Fault Zone System. Kemudian, pola kedua dan pola ketiga terlihat epicenter cenderung berkumpul pada daerah zona subduksi. Gempa bumi yang terjadi pada pola kedua dan ketiga dinamakan gempa bumi subduksi, yang merupakan gempa bumi yang terjadi di pertemuan lempeng samudra dengan overding plate atau disebut dengan gempa bumi interface slip atau gempa bumi zona megatrust. B. Diagram Ross dan diagram kompas. Arah dari pergeseran epicenter dari gempa bumi hasil relokasi dapat diketahui melalui diagram kompas dan juga diagram Ross. Tanda panah pada diagram kompas menunjukkan arah pergeseran hasil relokasi gempa, sedangkan arah dalam kompas menunjukkan jarak pergeseran dari gempa tersebut dalam kilometer. Dapat dilihat bahwa jarak pergeseran epicenter gempa bumi hasil relokasi dominan pada jarak kurang dari 20 km. Diagram Ross menggambarkan jumlah gempa bumi dan sudut perubahan arah relokasi gempa bumi. Pada gambar tersebut, lingkaran dengan skala 2-8 menunjukkan jumlah event gempa, sedangkan interval 0-330 menunjukkan sudut pergeseran hasil relokasi. Pergeseran epicenter terjauh sebesar 66 km dengan besar sudut azimut 0,95 derajat terhadap arah utara, dengan pergerakan yang semakin dalam dari kedalaman 66 km menjadi 68,911 km. Perubahan epicenter terbanyak terjadi pada arah timur laut. C. Histogram RMS. Proses relokasi akan menghasilkan nilai RMS. Perbandingan histogram RMS sebelum dan sesudah relokasi ditunjukkan oleh gambar histogram. Histogram yang berwarna merah adalah RMS setelah direlokasi, sedangkan histogram yang berwarna biru
adalah RMS sebelum relokasi. Hampir semua nilai RMS dari event yang terrelokasi mendekati 0. Nilai RMS yang diperoleh setelah proses relokasi menggunakan program HypoDT dapat memberikan informasi yang lebih baik. Nilai RMS yang dihasilkan menunjukkan keakuratan dari parameter model yang diperoleh. Apabila nilai RMS yang diperoleh kecil, maka nilai parameter model yang dihasilkan mendekati nilai sebenarnya hingga ke kurva hasil perhitungan dengan hasil observasi semakin berhimpit, yang artinya model parameter yang digunakan melalui proses perhitungan semakin mendekati hasil observasi. Besar kecilnya nilai RMS yang dihasilkan dipengaruhi oleh penentuan nilai tebakan awal dari parameter model. Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi hasil yang didapat adalah keakuratan dalam pemilihan waktu tiba gelombang P dan S yang dilakukan pada proses picking data. Kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa untuk epicenter tersebar dalam 4 pola, di mana pola pertama yaitu gempa menengah atau gempa yang memiliki kedalaman lebih dari 80 km, berkumpul mendekati garis patahan pada Sumatera Fault Zone System. Kemudian, pola kedua dan pola ketiga terlihat epicenter cenderung berkumpul pada daerah zona subduksi, dengan pola kedua cenderung mendekati garis patahan sehingga mengalami pergeseran ke arah timur laut. Sedangkan pola ketiga cenderung tidak berkumpul mendekati garis patahan, melainkan semakin condong ke arah barat daya. Pola keempat berada di zona subduksi, akan tetapi pada zona subduksi tersebut terdapat patahan Sunda. Berikut kami lampirkan daftar pustaka yang mendukung penyampaian materi kami ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Zoroh Irayani, SSI MSI, selaku dosen pembimbing dalam mata kuliah pengantar geofisika, sehingga kami dapat menyampaikan materi ini dengan baik. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan pada penyampaian materi kami ini, baik dalam hal isi, penggunaan kalimat, maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun, demi perbaikan dan penyempurnaan materi kami ini. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi kami sebagai pemateri. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.